Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Hai anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat dalam belajar dan dalam keadaan sehat. Kali ini masih ketemu dengan saya, Eko Harwanto dari tim Kukar Pintar, akan menyampaikan materi matematika kelas 9 semester 1, yaitu tentang transformasi geometri, yaitu ada pada bab 3. Pada pertemuan yang pertama ini, Bapak akan mencoba membahas tentang refleksi atau pencerminan. Buku yang akan kita gunakan ini adalah buku revisi 2018 dari Kemendikbud, yaitu buku siswa kelas 9 ya, yang semester 1. Bukunya seperti ini ya. Oke. Tujuan yang kita harapkan setelah kalian nanti mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan transformasi geometri pada refleksi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Oke, sebelum kita masuk pada materi, kita ingat dulu kalian pernah mendapatkan namanya simetri lipat. Gambar-gambarnya seperti apa sih? Kalian pasti akan ingat kembali. Contohnya pertama, ini ada gambar yang seperti anak panah, ini gambar kuning. Bapak akan tanya, apakah gambar anak panah ini termasuk simetri lipat? Iya, betul. Ini merupakan simetri lipat. Nah, sekarang di mana sumbu simetrinya? Nah, itu ada garis putus-putus, itu merupakan sumbu simetri. Lanjut ke gambar yang berikutnya. Ini ada huruf abjad A besar. Apakah ini juga termasuk simetri lipat? Iya, betul sekali. Nah, itu juga termasuk simetri lipat dan sumbu simetrinya ada di tengah-tengah itu. Sekarang gambar yang ketiga. Perhatikan, gambar apa ini anak? Iya, gambar jajar genjang. Apakah gambar jajar genjang itu juga termasuk simetri lipat? Bukan. Iya, bukan. Karena gimana cara ngelipatnya agar supaya bisa menepati atau berimbas dengan sebelahnya? Tidak bisa. Makanya gambar jajar genjang bukan termasuk simetri lipat. Sekarang gambar yang terakhir. Ini ada kupu-kupu. Apakah gambar kupu-kupu ini juga termasuk simetri lipat? Iya, betul sekali. Ini juga termasuk simetri lipat karena sumbu simetrinya ada di tengah-tengah itu. Oke, itu sekedar mengingatkan tentang simetri lipat. Kita masuk pada pembahasan kita, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Yang kita bahas pertama yaitu pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke. Kita ingat kembali bagaimana cara membuat bidang kartesius. Di situ ada dua sumbu, yaitu sumbu yang mendatar sumbu X dan sumbu yang vertikal itu adalah sumbu Y. Itu disebut dengan bidang kartesius. Masih ingat ya? Oke. Sekarang perhatikan contoh ini. Misalnya ada titik P, koordinatnya adalah 2,4. Nah, sekarang jika titik P 2,4 itu nanti akan kita cerminkan, nanti bagaimana? Nah, sekarang kita tentukan dulu letak titik P 2,4 itu. Ya, letaknya di situ. Nah, sekarang titik P itu akan kita cerminkan, misalnya cerminkan terhadap sumbu X misalnya. Nah, kira-kira di mana nanti bayangannya? Sedangkan sumbu X-nya ada di bawah dari titik P tersebut. Berarti kira-kira di mana ini? Apakah di sebelah kanannya, sebelah kiri, atau di bawahnya? Iya, ada di bawahnya. Bagaimana caranya? Kita tarik saja garis tegak lurus dari titik P itu menuju ke sumbu X. Jaraknya berapa? Langsung diteruskan. Dengan jarak yang sama, maka nanti akan ketemu bayangan dari titik P-nya. Maka P aksen akan ketemu, atau bayang TP-nya akan ketemu, yaitu 2,-4. Berikutnya, misalnya ada titik Q misalnya 4,5. Jika kita cerminkan terhadap sumbu X juga. Nah, titik Q-nya itu ada di sana 4,5. Kita cerminkan terhadap sumbu X. Kira-kira nanti bayangannya di mana? Apakah di sebelah kiri ataukah sama ke bawah juga? Iya, sama, yaitu ke bawah karena cerminnya ada di bawah dari titik Q-nya. Bagaimana caranya? Sama, kita tarik garis ya yang tegak lurus terhadap sumbu X-nya atau cerminnya tadi, dan kita teruskan dengan jarak yang sama, maka nanti akan ketemu bayangannya. Jadi bayangan dari
titik H itu adalah 4, negatif 5. Dari titik ini coba kalian cermati, kira-kira ada perubahan apa antara titik awal dengan bayangannya? Iya, ada perubahan di nilai apanya? Nilai ordinatnya atau nilai Y-nya. Yang semula 4 menjadi negatif 4, yang semula 5 menjadi negatif 5. Nah, jadi gimana? Kebalikannya, kalau 4 jadi negatif 4, kalau 5 jadi negatif 5. Berarti kalau negatif 5 berarti jadi 5. Oleh karena itu kita bisa menyimpulkan jika ada P titik P koordinatnya A, B jika ditemukan terhadap sumbu X, maka bayangan dari P aksennya atau bayangan dari P adalah A, negatif B. Oke, bisa diterima? Iya, kita lanjutkan. Sekarang dari titik P 2,4 tadi, perhatikan kita akan mencoba kita cerminkan terhadap sumbu Y. Kira-kira di mana? Titiknya di situ, letaknya 2,4. Jika cerminnya adalah sumbu Y, maka bayangannya kira-kira di mana? Apakah di bawah? Di bawah sudah ada. Iya, di sebelah kirinya. Ya, jadi kita tarik garis dari titik P itu menuju ke sumbu Y. Tegak lurus, jaraknya berapa? Nanti diteruskan lagi dengan jarak yang sama, maka akan ketemu bayangan dari titik P-nya. Jadi titik P 2,4 jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah negatif 2,4. Oke, sekarang berikutnya yang kedua, H 4,5. Bagaimana kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y? Sama, berarti kita tarik garis yang ke kiri, jaraknya sama, harus tegak lurus ya, syaratnya harus tegak lurus. Maka bayangannya kita dapatkan nanti negatif 4,5. Nah, dari dua titik ini atau dua pencerminan ini kalian bisa mencermati kira-kira dari titik awal ke bayangan, titik awal ke bayangan, kira-kira apa? Ada perubahan apa di situ? Iya, nilai absisnya atau nilai X-nya yang berubah dari 2 menjadi negatif 2, dari 4 menjadi negatif 4. Sedangkan nilai Y-nya gimana? Tetap. Nilai Y-nya tetap. Oleh karena itu kita bisa ambil kesimpulan, misalnya ada suatu titik P di mana koordinatnya A, B, jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah negatif A, B. Gimana anak-anak? Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X. Misalnya diketahui diagram kartesiusnya seperti itu. Kemudian ini kita tentukan dulu sumbu atau garis dari Y sama dengan X-nya dulu. Misalnya Y sama dengan X, berarti garisnya adalah di situ. Kenapa bisa seperti itu? Iya, karena nilai Y dan X-nya selalu sama. Jika Y-nya 1, berarti X-nya 1. Jika Y-nya 2, X-nya 2, dan seterusnya. Kemudian garis Y sama dengan negatif X, berarti di mana letaknya? Iya, di sana letaknya. Ya. Kalau sudah ketemu itu, mari kita perhatikan contoh berikut. Misalnya diketahui titik P 4,2. Ini misalnya nanti kita akan mencerminkan terhadap Y sama dengan X. Kita tentukan dulu titik P-nya. Titik P-nya ada di sana, 4,2. Oke. Dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Y sama dengan X-nya di situ. Nah, kira-kira bayangannya di mana? Masih ingat tadi caranya gimana? Kita tarik garis tegak lurus saja dengan jarak yang sama, kita teruskan, maka nanti akan ketemu bayangannya. Oke, di situ ketemu bayangannya yaitu 2,4. Oke. Kemudian misalnya ada titik lagi, dua titik berikutnya yaitu 6,3. Bagaimana kalau 6,3 dicerminkan terhadap Y sama dengan X? Sekarang tentukan dulu titiknya, 6,3-nya adalah di sana, 6,3. Oke, dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya gimana? Ya sama seperti tadi, langkahnya sama, kita tarik aja garis lurus, tegak lurus terhadap cerminnya yaitu Y sama dengan X, kita teruskan, maka nanti akan ketemu bayangannya. Maka akan ketemu bayangannya yaitu 3,6.
Ya itu. Nah, sekarang dari situ kita cermati. Ini ada apa ini? Ada perubahan apa kira-kira? Apakah ada yang tetap, apakah ada yang berubah? Oh, ternyata bilangannya tetap, hanya saja posisinya di balik. Yang semula 4,2 jadi 2,4, yang semula 6,3 jadi 3,6. Dari sini berarti kita bisa ambil kesimpulan, jika ada suatu titik P A, B kan ya, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, tadi dibalik ya, maka bayangannya adalah B, A. Oke. Berikutnya, jika titik yang pertama tadi 4,2 kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, kira-kira bayangannya di mana? Perhatikan garis Y sama dengan negatif X-nya, negatif X. Oh ya, di sana ya. Nah, bagaimana caranya? Ya tarik saja garis tadi. Dari titik itu kita tarik garis tegak lurus terhadap Y sama dengan negatif X, teruskan dengan jarak yang sama, maka akan ketemu bayangannya. Nah, akan ketemu bayangannya di sana, yaitu P aksennya adalah negatif 2, negatif 4. Kemudian untuk titik yang kedua, Q 6,3. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka kira-kira bayangannya di mana? Sama caranya. Kita tarik aja garis tegak lurus terhadap cerminnya, kemudian kita teruskan, maka bayangannya akan ketemu. Nah, di situ bayangannya, jadi titik Q aksennya atau bayangan dari Q itu ketemu negatif 3, negatif 6. Nah, dari sini kira-kira ada perubahan apa, kita perhatikan. Ya, perubahannya ya tetap dibalik dan tandanya itu juga berkebalikan. Yang semula positif jadi negatif. Nah, nanti negatif berarti jadi positif. Jadi 4,2 dibalik menjadi negatif 2, negatif 4 dan seterusnya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan untuk P koordinatnya A, B jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah negatif B, negatif A. Bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti ya? Oke. Kita lanjutkan. Sekarang kita bahas yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan H dan garis Y sama dengan K. Nah, sekarang sama, ada bidang kartesiusnya. Kemudian kita tentukan misalnya X sama dengan 2 berarti. Kalau X sama dengan 2 berarti garisnya di sana. Kita tentukan titik X sama dengan 2, baru kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu Y-nya. Oke. Dan Y-nya misalnya Y sama dengan 1, garis Y sama dengan 1, berarti tentukan titik Y sama dengan 1 di mana? Kita tarik garis yang melalui titik tersebut dan sejajar dengan sumbu X. Itu cara menentukan garisnya. Oke, kita masuki contoh yang pertama. Misalnya ada A negatif 2,4. Nah, negatif 2,4. Kira-kira di mana negatif 2,4? Oh, di sana. Ya. Bagaimana kalau negatif 2,4 itu kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 2? Nah, cerminnya ada di sana itu, X sama dengan 2. Berarti di sebelah mana? Di sebelah kanan. Iya, betul. Tarik garis ya sama seperti tadi. Oke, berarti akan ketemu bayangannya di sana, yaitu 6,4. Oke. Sekarang untuk titik yang kedua, misalnya B koordinatnya 3, negatif 4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Maka bayangannya nanti gimana? Ya sama, titiknya ada di situ. Kita tarik garis yang tegak lurus terhadap cermin. Berapa langkah? Misalnya 1 langkah, berarti diteruskan dengan 1 langkah berikutnya. Maka akan ketemu bayangannya di 1, negatif 4. Oke, dari sini perhatikan. Kira-kira ada perubahan apa di situ? Apakah ada yang tetap? Apakah ada yang berubah? Ya, nilai Y-nya adalah tetap dan X-nya yang berubah. Kira-kira perubahannya itu dari mana asalnya? Ya, mungkin sudah tahu. Ternyata itu asalnya dari 2 dikalikan dengan garisnya tadi. Garis apa? Misalnya X sama dengan berarti 2 kali 2 berarti 4, baru dikurangi dengan nilai dari X-nya. Berarti nilai X-nya adalah negatif 2, maka 2 kali 2 4 dikurangi negatif 2 berarti ditambah dengan
2. Jadi 4 ditambah 2 jadi 6,4. Begitu dan seterusnya. Jadi secara umum bisa kita simpulkan jika ada P yang koordinatnya A, B dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka bayangannya adalah 2 kali H dikurangi A, B. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jika titik A tadi bagaimana kalau kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Y sama dengan, di situ ada Y sama dengan 1, dicerminkan terhadap 1, berarti bayangannya kira-kira di mana? Ada di bawahnya. Iya, maka ketemu bayangannya di sana. Aksennya adalah negatif 2, negatif 2 ya. Sekarang untuk titik B nya 3, negatif 4, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1, maka bayangannya di mana? Ya, di sana, ada di atas ya, yaitu 3,6. Perubahannya gimana? Iya, yang berubah adalah nilai Y-nya. Nah, terus kok bisa berubah? Bagaimana caranya? Ya sama kayak yang di atas tadi. Jadi nilai Y-nya itu dari 2 dikalikan 1, atau nilai Y sama dengan 1 tadi, 2 kali 1, baru dikurangi dengan nilai Y-nya, yaitu 4. Berarti 2 dikurangi 4. Hasilnya berapa? Negatif 2. Dan seterusnya. Dari sini berarti kita misalnya ada suatu titik apa saja, misalnya titik P, koordinatnya A, B, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya adalah A, 2K dikurangi B. Gimana anak-anak? Sudah bisa dimengerti ya? Kalau sudah, kita simpulkan. Kesimpulan yang kita dapatkan untuk pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y, misalnya ada titik P, A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A, negatif B. Jika P, A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah negatif A, B. Nah, sekarang jika pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X, maka kesimpulannya adalah jika ada titik P, A, B ya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah B, A, dan P, A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah negatif B, negatif A. Nah, sekarang yang terakhir, pencerminan terhadap garis X sama dengan H dan garis Y sama dengan K. Jika P, A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah 2H dikurangi A, B. Dan jika P, koordinatnya A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya adalah A, 2K dikurangi B. Ya, itu yang bisa kita simpulkan pada pertemuan kali ini. Nah, untuk lebih biar bisa mantap, maka ini ada soal latihan, silakan dikerjakan. Untuk yang pertama, tentukan bayangan titik A yang koordinat negatif 2,3 dan B-nya negatif 3, negatif 4. Misalnya yang pertama, yang A itu dicerminkan terhadap sumbu Y, terus B-nya dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 2, dan yang C itu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X dan dilanjutkan lagi dengan sumbu X. Maka ini ada dua pencerminan, dicerminkan terhadap Y sama dengan X, dicerminkan lagi terhadap sumbu Y. Untuk yang kedua, jika titik P koordinatnya A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya sudah diketahui, yaitu negatif B, 9. Maka tentukan koordinat titik P. Jadi A dan B-nya itu yang harus kalian cari. Ya, itu kalian kerjakan dan nanti hasilnya kalian konsultasikan dengan guru kalian. Saya kira dari Bapak cukup sekian, dan segala kekurangan mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Oke, tetap semangat. Dari Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gokar Pintar.